الحمد لله المنفرد بالبقاء والدوام المتفضل على عباده بالإحسان والإنعام أحمده حمد من قال ربي الله ثم استقام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خير البرية أجمعين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله وقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, alhamdulillah Allah telah menganugerahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, nikmat rizki yang halal, nikmat umur, nikmat keluarga, dan nikmat-nikmat yang lain. Yang karena banyaknya nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, pasti kita tidak akan mampu menghitungnya. Oleh karena itu para hadirin, di antara hal yang harus kita usahakan, kita harus berupaya sekuat tenaga untuk meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi semua larangan Allah. Insya Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa, kita akan meraih kebahagiaan yang hakiki, baik ketika kita hidup di dunia yang fana ini, lebih-lebih ketika kita hidup di alam akhirat nanti. Hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kita oleh Allah dijadikan sebagai makhluk sosial, makhluk yang selalu harus ketemu dengan orang lain, harus bertatap muka dengan orang lain, harus berkomunikasi dengan orang lain. Karena kita ketika menyendiri, tidak ketemu dengan orang lain, maka tentu kita tidak memiliki manfaat apa-apa. Dan seluruh tujuan kehidupan kita pastilah akan gagal. Hadirin yang dirahmati Allah, pada saat kita ketemu dan bergaul, berteman dengan orang lain, tentu pasti teman dan orang yang ada di sekitar kita itu sangatlah variatif. Bermacam-macam cara berpikirnya, bermacam-macam pula cara memperlakukan orang lain. Maka pada saat itulah kadang-kadang kita merasa tersinggung dengan ucapannya. Kadang-kadang pada saat itu kita melihat dengan mata kita sendiri, ucapan yang dilakukan oleh orang lain di hadapan kita tidak menyenangkan telinga kita. Tetapi ingat para hadirin, sabda Rasulullah, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Manusia dilahirkan dalam keadaan fitrah suci. Maka ketika kita menjadi makhluk sosial yang harus ketemu dengan orang lain, yang harus duduk bareng dengan orang lain, maka yang harus kita utamakan
di dalam prinsip Islam adalah bagaimana cara kita memandang dengan baik, secara baik, dengan cara yang baik pula terhadap orang lain. Husnuzon menjadi sesuatu yang kita prioritaskan. Pikiran yang baik yang harus kita utamakan ketika kita duduk bersama orang lain. Maka dengan demikian kita memiliki hubungan persaudaraan. Jangan heran jika Allah di dalam surah Al-Hujurat ayat 10 menyatakan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaykum. Kata Allah, sesungguhnya orang yang beriman itu adalah bersaudara. Allah di ayat ini tidak mengatakan innamal mu'minuna a'da. Tidak mengatakan, Allah tidak mengatakan sesungguhnya orang yang beriman itu bermusuhan. Tidak. Tetapi dikatakan ikhwah. Merupakan bersaudara. Ada ikatan persaudaraan. Bahkan jika terjadi perselisihan, kata Allah, fa'aslihu baina akhwaykum. Maka perbaikilah hubungan di antara kedua saudaramu itu. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah. Kalau Allah saja menjadikan kita ini sebagai manusia yang harus ketemu dengan orang lain, yang harus berkomunikasi dengan orang lain, maka bagaimana ketika kita memperlakukan orang lain ini? Bagaimana caranya ketika memperlakukan orang lain ini? Oleh karena itu mari kita lihat di dalam surah Al-An'am ayat 160 bagaimana Allah memperlakukan hambanya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun, kata Allah. Siapa yang mendatangkan satu kebaikan, siapa yang melakukan satu kebaikan, falahu asyru amsalihha, maka kata Allah, maka baginya dari Allah 10 kali lipat kebaikan itu. Kebaikan yang dilakukan seorang hamba dibalas oleh Allah dengan 10 kebaikan. Bahkan di dalam hadis qudsi dikatakan Allah bisa jadi membalas satu kebaikan yang dilakukan hambanya dengan 700 kali lipat, bahkan dengan tanpa hitungan. Saking baiknya Allah kepada hambanya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, kata Allah. Segala apa yang ada di langit dan segala apa yang ada di bumi ini lillah, milik Allah. Tetapi betapa Allah sebagai pemilik tunggal begitu memperlakukan sangat baik kepada hambanya. Maka para hadirin, kita yang terbiasa mengatakan syahadatain di dalam solat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, sudah yakin bahwa Tuhan kita itu Allah dan Sayyidina Muhammad itu adalah utusan Allah, maka pasti kita harus mengikuti apa yang dikatakan dan diperlakukan oleh Allah kepada hambanya. Hadirin, ketika Allah memperbesar balasan kebaikan yang dilakukan hambanya, berarti kita juga harus memperbesar kebaikan orang lain yang dilakukan kepada kita. Walaupun kecil kelihatannya, lihatlah itu sebagai sesuatu yang sangat besar.
Lihatlah bahwa itu sangat bermanfaat. Kebaikan yang dilakukan oleh orang lain. Seakan-akan kita sebagai mukmin dan muslim. Sampai seakan-akan tidak melihat kejelekan orang lain. Maka dalam konteks ini. Mari kita lihat. Wa man jaa'a bis-sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Kata Allah. Kalau seandainya hambaku, kata Allah. Dia melakukan satu kejelekan. Hanya dibalas setimpal dengan kejelekan itu. Artinya agar tidak mengulangi lagi. Bukan Allah tidak punya sifat Rahman Rahim. Tetap punya sifat Rahman Rahim. Tetapi agar tidak mengulangi kejahatannya. Satu kejahatan dibalas dengan sejenis kejelekan itu. Maka dengan demikian para hadirin hamba Allah yang ingin menjadi manusia yang sempurna. Manusia yang terus belajar agar dirinya menjadi orang yang lebih baik dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Marilah pandanglah orang lain dengan pandangan yang baik. Sehingga tidak melihat ada kejelekan dari orang lain terhadap kita. Para rasul, para anbiya, para waliullah, para solihun tidak akan pernah menyiapkan satu detik pun untuk mencari-cari kekurangan orang lain. Tetapi mereka sibuk untuk mencari dan menemukan kekurangan dirinya sendiri untuk bisa disempurnakan sesegera mungkin. Mencari dosa yang ada pada diri mereka sendiri untuk segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dirinya dilihat sebagai manusia yang sedang berdiri di hadapan Allah sebagai orang yang banyak memiliki dosa. Maka dengan demikian dia berusaha untuk terus takarrub, terus melakukan kebaikan-kebaikan agar terus dekat dengan Allah. Karena memang para rasul, para anbiya, para waliullah, para orang-orang yang soleh itu yakin, seyakin-yakinnya, sadar sesadar-sadarnya mereka adalah minallah walillah wa ilallah, datang dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Maka apapun yang mereka lakukan di dunia ini bukan untuk orang lain, tetapi karena lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin, karena itu di dalam surah Al-Hujurat ayat 12 Allah mengingatkan kita, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, jauhkanlah, tinggalkanlah kebanyakan prasangka jelek kepada orang lain, karena sebagian prasangka itu justru hanya akan menyebabkan dosa. Wala tajassasu, kata Allah, jangan mencari-cari kekurangan orang lain. Jangan mencari-cari kelemahan orang lain. Karena orang lain itulah bersaudara. Dan satu musuh pun itu sudah sangat banyak bagi kita. 100 teman pun itu sebetulnya masih sedikit bagi mukmin dan muslim yang mau menjadikan dirinya muslim yang ingin sempurna. Kalau kita mau mencari musuh, keluar dari masjid ini, na'udzubillah, kita lalu kemudian senyum dan menundukkan diri sebagai penghormatan kepada orang lain. Lalu kemudian karena orang lain terburu-buru, lalu tidak membalas senyuman kita dan tidak membalas tundukan kepala kita. Lalu kemudian kita berprasangka buruk, oh ini berarti orang yang tidak senang dengan saya, berarti ini adalah memusuhi saya. Jadilah kita keluar dari masjid ini sudah mendapatkan satu musuh. Begitu keluar ke jalan, lalu kemudian ketika mengucapkan assalamualaikum, lalu karena terburu-buru,
karena ditunggu oleh orang tuanya, karena orang tuanya misalnya sakit, sedang nama, lalu tidak menjawab salam kita, lalu kemudian kita menyangka orang itu pasti tidak senang dengan saya, lalu kemudian menganggap musuh. Keluar dari masjid ini saja sudah punya 2 musuh. Padahal ini bukan tindakan Islami, ini bukan perilaku Islami. Oleh karena itu, agar betul-betul sikap Islami berjalan ini, wala tajassatu, jangan mencari-cari kelemahan orang lain. Dengan demikian husnuzon selalu harus kita prioritaskan dan utamakan. Tetapi kita sebagai mukmin juga harus waspada diri. Hadirin, itulah 10 menit khutbah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya bagi kita sekalian. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah irghaman liman jahada bihi wa kafar wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul insi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi mattasalat ainhum binadhar. Amma ba'd. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه. قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم يسر لنا زيارة مكة والمدينة بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم أخرجنا من الدنيا مسلمين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر